Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Yulia Safitri dengan NIM 0492711486 dari Prodi Sistem Informasi UP BJJ Yogyakarta. Mohon maaf sebelumnya kepada tutor karena saya ini merekodnya tanpa menunjukkan kamera depan dikarenakan kamera depan laptop saya bermasalah. Jadi mohon maaf sebelumnya. Untuk soal nomor 1, membuat rangkuman dari materinya dari internet. Itu yang pertama, tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Di sini saya sudah mempelajari algoritma dan dunia pemrograman komputer, mulai dari pengertian algoritma dan pemrograman, kemudian fungsi algoritma dan pemrograman, cara kerja algoritma, jenis-jenis algoritma, serta daftar pustaka yang telah tertera. Kemudian untuk poin 1B, di sini merangkum tentang sejarah Java dan perkembangannya saat ini. Di sini saya sudah merangkum seperti yang tertera, kemudian tertera daftar pustaka. Soal nomor 2, membuat algoritma dalam bentuk flowchart pseudocode dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gaji sebesar 5 juta rupiah. Jika golongan B, maka gaji sebesar Rp6.500.000. Jika golongan C, gaji sebesar Rp9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya yaitu 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Contoh pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Kemudian kita akan langsung membuat flowchart. Ini saya menggunakan software draw.io.
Kemudian ini saya sudah selesai membuat flowchartnya, dimulai dari yang menunjukkan awal, yaitu dengan mulai dari sebuah proses. Kemudian kita menginput golongan jam lembur, kemudian ada kondisi di mana ada golongan A, B, dan C. Dengan golongan A gaji pokok 5 juta, golongan B gaji pokok 6,5 juta, kemudian golongan C gaji pokok dengan 9,5 juta. Kemudian perkondisian yang golongan berakhir, kemudian lanjut ke perkondisian kedua, yaitu tentang jam lembur, dimana lembur 1 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Kemudian untuk lembur 2 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Kemudian yang ketiga, lembur 3 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Selanjutnya lembur 4 jam gaji lembur maka gaji pokok sama dengan dikali 0,36. Kemudian untuk lembur lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Perkondisian berakhir maka didapatkan total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Dihasilkan output yaitu hasil total penghasilan, dan flowchart berakhir dengan ditandai selesai. Untuk yang kedua, membuat dengan pseudocode. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat dengan pseudocode. Yang pertama kita awali dengan start atau mulai. Kemudian kita menginput golongan beserta jam lemburnya. Kita membuat perkondisian seperti pada flowchart. Itu yang pertama, jika golongan A maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Jika golongan B maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian untuk golongan C, jika golongan C maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Perkondisian yang pertama berakhir, kita lanjut untuk perkondisian kedua. Untuk yang kedua itu mengenai jam lembur. Yang pertama, gaji lembur lebih dari 1 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Lembur 2 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Untuk lembur 3 jam dikali 0,34 dari gaji pokok. Lembur 4 jam maka gaji pokok dikali 0,36. Untuk lembur lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji pokok dikali 0,38. Dan perkondisian berakhir, kemudian kita akan menghitung total penghasilan. Dengan total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Output yaitu penghasilan. Kemudian pseudocode berakhir ditandai dengan selesai seperti pada flowchart
tadi.